Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Datang itu gak baca lagi, kita bermohon lagi kepada Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila datang maut menjemput kita, maka dia tidak akan bisa lagi dimajukan ataupun dimundurkan. Dan saat itu datang, di mana Israel datang, diperlihatkan nanti kita, di mana tempat kita nanti. Ketika dunia kita tadi kami katakan lalai, dilihatkan, oh di sini tempat kau kakek. Dilihatkan orang-orang yang disiksa karena kelalaiannya ketika hidup di dunia. Dilihatkan, pokoknya dilihatkan hal-hal yang subhanallah, na'udzubillah, yang jelek-jelek. Kenapa? Karena dia lalai ketika dunia. Nah, kalau saat itu kita baru bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, aku melihat ya Allah orang-orang yang kau siksa karena kelalaiannya waktu di dunia. Ibadah sholatnya belum terjaga, amaliyahnya, akhlaknya dengan keluarga, dengan tetangga tidak bagus. Ya Allah, aku melihat saat ini mereka disiksa. Dan aku juga mendengar jeritan rintihan sakit menahan siksamu ya Allah. Aku melihat dan mendengar akan itu ya Allah. Saat ini aku bermohon kepadamu karena aku tidak akan sanggup saat aku nanti dimasukkan ke dalam neraka seperti ini, mendapat siksaan darimu ya Allah. Aku belum sanggup akan itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku kembali walaupun sebentar. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Saat itu kalau kita bermohon sama Allah, bermohon minta hidupkan kembali, karena saat itu baru yakin, berjanji sama Allah, aku nak lakukan amal soleh ya Allah, aku nak ibadah, aku nak sholat, aku nak jaga hubungan aku dengan masyarakat, lingkungan, akhlak aku harus baik, aku nak berbuat itu ya Allah. Kalau saat itu kita baru ngomong sama Allah, menyadari kehilapan kita, kesalahan kita, saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Ketika nyawa sudah berada di sini, di tenggorokan, yatagargar, baru ngomong sama Allah, percaya kepada Allah, saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi diri kita. Sama juga ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, yang awalnya dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku bahwasanya aku ini Tuhanmu, kata dia. Saat ditenggelamkan di Laut Merah, di mana saat itu nyawanya sudah berada di sini, di tenggorokan yang tagargar, baru dia ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, amanna billah, aku beriman kepadamu, kata Fir'aun. Baru ngomong dengan itu, saat itu sudah tidak ada kesempatan bagi dirinya. Nah, begitu juga dengan kita. Terima kasih. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, masyarakat kita nanti menyesali, menangis baru nanti di akhir-akhir kehidupan kita. Kenapa? Karena kelalaian kita. Karena kita maaf, ibadah kita belum terjaga, terutama sholat yang 5 waktu. Yang namanya sholat ini harus selalu kita perhatikan benar-benar. Karena kita ini merupakan salah satu bukti ciri bagi kita seorang muslim. Ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, maka yang utama yang harus kita lakukan sholat kita. Ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang kedua apa? Salat. Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu kan terbagi atau terbentuknya karena 5 pondasi. Kalau pondasi 5 ini ada pada diri kita, maka insya Allah Islam kita bisa membawa kita kepada keselamatan. Karena sesuai dengan maknanya Islam, salama yaslimu Islam. Jadi insya Allah kita dengan agama kita ini bisa membawa kita nanti keselamatan.
Keselamatan dari apa? Karena kita tahu kehidupan dunia ini kan cuma sementara, Pak. Kehidupan yang abadi nantinya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan setelah alam dunia ini kita paling tidak akan masih ada 2 alam lagi yang nak kita lalui. 2 alam lagi. Apa? Alam kubur dan juga alam akhirat. Alam kubur dan alam akhirat. 2 paling tidak. Dari 2 alam ini, di sini 2 Allah hanya memberikan 2 fasilitas kepada kita. Di alam kubur Allah hanya memberikan 2 pilihan, nikmat kubur atau siksa kubur. Begitu juga nanti ketika di alam akhirat, di mana saat itu kita dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita lakukan di dunia. Di situ juga Allah hanya memberikan 2 tempat kepada kita. Apa? Surga dan neraka. 2 pilihan. Tidak ada pilihan lain. Kalau di dunia ini, Pak, kita masih banyak pilihan. Kita tidak galak minum teh, minum kopi. Tidak galak minum kopi, minum susu. Tidak galak galau karena takut diabetes, minum air putih jadilah. Masih ada pilihan. Tapi saat kita nanti kembali kepada Allah, saat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di liang lahat kita, di alam kubur kita, di situ 2 pilihannya, nikmat kubur atau siksa kubur. Kalau ditanya nak siksa pun neraka, tentunya maunya, apa nak siksa pun nak dapat nikmat, tentunya pengennya kita, maunya kita semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maunya kita pasti seperti itu. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kenikmatan itu dari saat kita hidup di dunia inilah. Saat kita hidup di dunia inilah, nak kita banyak-banyak melakukan kebaikan yang kami katakan di awal. Nak kita banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah mungkin kalau ada yang ngomong ajak bertakwa, sholat terus di musola, ajak bertakwa yang sholat terus kaki, sebentar lagi. Kadang-kadang kita banyak kan ketika kita bergaul, dalam pergaulan kita, keseharian kita, ketika kita nak ibadah, atau kadang-kadang kawan tu yang ngomong kaki, sebentar lagi, masih lama waktunya. Ada yang seperti itu. Biarlah kata orang kita mau bertakwaan untuk ibadah, biarlah. Yang penting bismillah, kita tetap harus berusaha istiqomah dalam kita menjalankan itu. Kenapa? Karena ini tadi akan katakan, inilah bekal kita nanti yang insya Allah bisa mendapatkan kebahagiaan nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita mendapatkan kebahagiaan dengan ibadah kita, dengan sholat kita sebagaimana hadis yang kami katakan di awal. Setelah keyakinan kita kepada Allah, yang kedua wa iqamis shalah. Setelah wa iqamis shalah, yang lain apa? Wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. 3 selanjutnya pengaruhnya kalau sholatnya bagus, maka insya Allah yang lainnya bagus. Insya Allah. Terkadang ada juga yang protes, Ustaz tetangga aku tuh rajin sholatnya, tapi kok masih galak ngomongin uang. Ustaz tetangga aku tuh sholatnya 5 waktu dapat terus Ustaz, tapi masih galak buka sendal di musola misalnya kan. Iya, buka sendal, bawa sendal di rumah yang buruk, tapi musola tuh yang bagus ya. Kalau ditanya apa mak itu, ya aku tuh ngamalkan kata Ustaz. Yang bagus tinggalkan yang buruk, bukan mak itu. Ada yang main itu Ustaz Mamano, padahal dia sholat, ya bukan sholatnya yang salah, tapi pribadinya yang tidak berusaha mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan kesehariannya. Karena kalau kita ibadah, Pak, dilihat uang ataupun tidak dilihat uang, kita sholat subuh tetap 2 rakaat. Dilihat ataupun tidak. Sholat asar misalnya kan dilihat atau tidak dilihat orang, kita kalau sholat asar pasti 4 rakaat, kecuali ada uzur atau mungkin dalam perjalanan bisa jadi 2 rakaat. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah merasa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Kita sudah merasa dekat kepada Allah, muraqabatullah. Hati kita sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ketaatan di situ. Ada rasa khauf di situ. Nanti kalau ada orang sudah sholat tapi masih istilahnya melanggar hal yang dilarang oleh Allah, berarti ini belum jadi. Koreksi, kita koreksi ibadah kita koreksi ibadah sholat kita. Ngapa ini? Bisa jadi kita sholatnya mungkin hanya melepaskan kewajiban baik. Yang penting sudah sholat sudah, selanjutnya masih itulah. Jangan.
Karena kan jelas dikatakan dalam hadis, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ada orang sholat masih melakukan kemungkaran, berarti yang salah siapa? Pribadinya. Pribadinya gitu. Pribadinya yang belum benar dalam mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat tadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali harus selalu kita perhatikan ibadah kita tadi. Terutama ibadah makhdhur kita. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat. Kalau salat kita sudah bagus, jangan lupa juga yang lain kita perhatikan, amaliyah kita, akhlak kita. Karena akhlak ini merupakan cerminan bukti hasil dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Hasilnya apa? Akhlak kita. Jadi kalau kita sholat akhlaknya bagus, berarti sholat kita sudah bagus, membentuk pribadi karakter kita, karakter yang insya Allah selalu khauf kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang ada juga maaf wong yang sholat